Orang itu baru wajib membayar zakat fitrah ketika ayakuna malikan. Orang tersebut memiliki linisab alladzi tajibu fihi zakat. Harta yang sudah mencapai nisab yang mewajibkan dia untuk zakat mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, dilancarkan seluruh urusan. Amin ya rabbal alamin. Menjelang berakhirnya Ramadan, biasanya ramai dibahas masalah pembayaran zakat. Walaupun bahasan ini sudah sering dilakukan, tetapi membahas masalah zakat di akhir Ramadan ini menjadi satu tradisi yang perlu untuk digalakkan lagi. Ya, namanya ilmu itu ya diulang-ulang ya. Dari dulu sampai sekarang yang namanya ilmu ya seperti itu. Tinggal nanti berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Tetapi kaidah-kaidah dasar terhadap ilmu syariat ini sudah ada ketentuannya. Tinggal nanti ketika ada masalah-masalah baru yang muncul, dicarikan padanannya, dicarikan kiasannya dari kaidah-kaidah yang sudah dirumuskan oleh para ulama terdahulu. Utamanya para ulama madzhabul arba'ah ya. Ini menjadi standar acuan untuk menentukan satu permasalahan hukum kontemporer yang terjadi dari masa ke masa. Walaupun juga nanti muncul ijtihad baru dari para ulama mutakhirin, ulama-ulama zaman sekarang, tetapi pada umumnya mereka tetap mengacu pada kaidah-kaidah madzhabul arba'ah. Saudara sekalian, saya akan mereview ya beberapa pendapat para ulama madhab tentang petunjuk teknis seputar pembayaran zakat. Lebih spesifiknya kita langsung akan membahas tentang masalah yang mungkin sering dibicarakan ya, membayar zakat fitrah dengan uang. Ini bagaimana hukumnya? Jadi kita akan lihat pendapat resmi atau hasil rumusan resmi dari madzhabul arba'ah. Saya ambilkan referensinya dari kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Kitab yang sangat terkenal sekali dari kalangan madhab Syafi'i. Saya bacakan redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun la tujzi'u al-qimah fil fitrah indana. Tidak mencukupi atau tidak sah ya. Jadi redaksi la tujzi'u di situ mengandung makna tidak sah membayar zakat fitrah indana. Indana di sini adalah pendapat resmi atau produk hukum resmi dari madhab Syafi'i. Tidak sah membayar zakat fitrah menggunakan uang atau qimah ya. Jadi qimah ini bisa kita artikan uang atau bisa kita artikan konversi apapun dari barang-barang yang seharusnya dibayarkan untuk zakat fitrah. Wa bi qala Malikun wa Ahmad wa Ibnu Mundhir. Senada dengan pendapat resmi dari madhab Syafi'i, yaitu pendapat resmi dari madhab Maliki dan juga pendapat resmi dari madhab Imam Ahmad bin Hambal, madhab Hambali ya. Kemudian pendapat resmi juga dari madhab Ibnu Mundhir. Dulu madhab banyak sekali, tidak hanya 4. Kemudian kenapa kok sekarang hanya menjadi 4? Karena yang masih tertadwin atau yang masih terbukukan, literasinya masih terjaga sampai sekarang, ini adalah 4 madhab. Sementara madhab-madhab yang lain bisa dibilang karena tidak ada yang meneruskan dalam pembukuan atau dalam pengajaran, ini sangat sulit sekali menemukan referensi dari madhab-madhab selain madzhabul arba'ah. Kemudian waqala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berkata, ya juzu, boleh. Nah, ini pendapat resmi dari madhab Hanafi mengatakan membayar zakat fitrah dengan uang hukumnya boleh. Tapi ada yang menarik dari pendapat madhab Hanafi ini tentang syarat orang yang wajib membayar zakat fitrah. Saya bacakan keterangan dari kitab madhab Hanafi. Wa dhahaba al-Hanafi ila anna ma'nal qudrah ala ikhraji shadaqatil fitri ayyakuna malikan linisab alladzi tajibu fihi zakat min aymalin kana sawaun kana minad dhahab awil fiddah awis sawaim minal ibil wal baqar wal ghanam aw min urudit tijarah. Nah, ini ya. Ini pendapat resmi dari madhab Hanafi tentang syarat orang itu
baru wajib membayar zakat fitrah ketika ayakuna malikan. Orang tersebut memiliki linisab alladzi tajibu fihi zakat. Harta yang sudah mencapai nisab yang mewajibkan dia untuk zakat mal. Min aimalin kana, yaitu harta-harta yang ada kewajiban membayar zakat mal di situ. Sawaun kana minadz zahab, yaitu ketika dia sudah mencapai 1 nisab emas, awil fiddah mencapai 1 nisab perak, awis sawaim, atau dia mempunyai hewan peliharaan yang sudah mencapai 1 nisab untuk membayar zakat. Jadi ini syarat, seseorang itu baru wajib membayar zakat fitrah ketika dia ini juga sudah punya 1 nisab harta yang harus dizakati. Ini semisal contoh zakat emas ya. Jadi seorang itu harus memiliki 1 nisab emas. Nisab emas itu kurang lebih seberat 85 gram emas murni. Kalau orang itu sudah mempunyai 1 nisab emas, jadi punya simpanan emas selama 1 tahun penuh, tidak berkurang dari awal sampai akhir minimal 85 gram emas, maka baru dia wajib mengeluarkan zakat fitrah juga. Selain zakat mal tentunya ya, dia juga baru wajib mengeluarkan zakat fitrah. Atau dia punya perak seberat 575 gram, kurang lebih ya. Perak seberat itu mulai dari 1 tahun awal sampai 1 tahun penuh dia memiliki simpanan emas, simpanan perak seberat itu 575 gram kurang lebih, dia baru wajib membayar zakat fitrah. Selain dia juga nanti wajib membayar zakat mal. Ini menurut pendapat madhab Hanafi. Jadi kalau belum mempunyai harta yang mencapai nisab zakat mal, punya emas, ya, punya perak seberat yang sudah disebutkan tadi, atau punya hewan peliharaan dengan syarat dan ketentuan yang sudah mencapai kewajiban zakat, kalau belum punya itu semuanya, maka kata madhab Hanafi orang tersebut belum wajib mengeluarkan zakat fitrah.